Halo, lama banget nggak bikin vlog. Ini sebenarnya udah lama banget pengen gue ceritain tentang unek-unek gue dari mungkin Januari, Februari sampai sekarang. Gue pengen bikin vlog ini karena belum sempet. Karena dari Januari masih trading, terus mantau perkembangan perekonomian global jujurnya, karena saham juga hancur gitu kan, terus Bitcoin ternyata juga hancur gara-gara wabah corona. Jadi berita yang gue ambil itu, yang gue suka simak itu yang gue simak ya, yang gue suka baca itu dari pertama itu kontan.co.id, sebagai menurut gue lah di media Indonesia mungkin dia paling up to date kali soal masalah keuangan, investasi, dan perihal seperti itu. Dia lebih fokus ke arah sana, saham kayak gitu. Terus sedikit berita yang bisa disadut dari Kompas. Terus kedua, kompas.com itu gua ambil berita tentang nasional, lebih ke arah pergerakan tentang kondisi nasional itu sering gue baca. Lalu kalau media luar negeri, mungkin mereka ini juga ada berita-berita luar negeri, dia share lah, kayak diambil beritanya sama dia disebar luaskan lah, namanya di sharing kali ya. Itu dari New York Times, itu doang sih. Kenapa? Ya dari itu aja sih dibacanya, tapi lebih fokus ke keuangan, kripto, dan yang lain-lain. Aduh, rambutku kenapa nih basah cok, keringetan panas. Jadi intinya kali ini gue mau cerita unek-unek gue mengenai corona, penanganan yang di negara kita ini. Jujurnya ya gue mau kemana lagi ya, gue mau curhat ke temen gue. Dia nggak gitu peduli lah, kasarnya kayak gitu ya, istilahnya ya bodo amat gitu. Terus gue mau cerita ke siapa ya, ini sebagai dokumentasi aja gue lah. Mungkin unek-unek sebagai gue orang yang perekonomian lemah, pekerja, dan kapanpun gue itu bisa dipecat dari kerjaanan gue lah gitu. Tinggal nunggu waktu aja kesannya kayak gitu, kapan mau dipecat kesannya gitu. Jadi jujur gue itu kecewa sama pemerintahan. Mungkin kalau dari Pak Jokowi, dari presiden Pak Jokowi, mungkin beliau udah banyak himbauan, banyak tindakan, tapi kesannya ya fokusnya lebih ke arah perekonomian kali ya. Jadi perekonomian itu gimana buat mempertahankan perekonomian. Kayak kasus dari Desember kan sebenarnya udah ada corona ini ya, atau mungkin November mungkin udah ada, karena kan nggak mungkin langsung ada terus orang sakit terus nggak mungkin kan. Yang terdeteksi kan Desember. Terus di bulan Januari udah Wuhan lockdown. Terus berita yang beredar tentang corona lucu, jatuh. Terus di confirm kalau corona ini hanya biasa, tapi karena gue yang baca mungkin terlalu paranoid, mungkin gue orangnya paranoid ya, terlalu kalau ada sesuatu ya gue langsung sigap gitu loh. Jadi dari Januari gue langsung beli beras 2 karung tadi, jadi belanjanya gue siap 2 karung itu 10 kiloan, berarti 1 karung di Indomaret itu kan, atau Alfa itu kan 5 kiloan, gue langsung beli 2. Jadi istilahnya gue udah kalkulasi keuangan gue semuanya kalau ada indikasi terburuk, itu ketakutan gue. Terus multivitamin gue beli banyak jujurnya dari Januari. Gue udah mulai persiapan, dan teman-teman gue yang di kantor itu udah, gila lu ngapain lu ketakutan seperti itu. Ya gue bilang ya gue ngikutin apa yang menurut gue benar gitu loh, karena gue punya bocah, punya keluarga, dan gue nggak mau keluarga gue tuh dalam kondisi kelaparan, kekurangan, atau yang lainnya. Meskipun makan seadanya itu perut penting kenyang, pikir gue kayak gitu. Jadi nggak
Jadi intinya gue setiap bulan belanjanya double lah kasarnya kayak gitu. Meskipun gue nggak banyak-banyak, jadi kalau udah beli 2 itu buat habis, nanti seminggu lagi gue beli lagi 5 kilo nggak banyak-banyak. Jadi gue maintenance saja, jadi biar istilahnya gue punya di rumah itu ada stok gitu. Nyampe terakhir kali yang uploadan kemarin, gue beli kompor gas. Gue pikir kalau seandainya gue nggak pernah bisa keluar rumah, gue masih punya listrik gue bisa langsung pakai. Udah sih itu aja sih. Lalu lihat berita kenaikan corona, ini bukan suspek dan bla 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 bla, terus malah digeber bagian pariwisata. Gue nggak habis pikir gitu loh. Confirm ini virus biasa. Kalau misalkan dari pihak pihak Cina gitu ya, dia bilang ini biasa kok, tapi lihat deh cara penanganannya dari awal gitu kan. Dari awal penanganannya itu nggak biasa gitu loh. Ini bilangin selalu di-compare dengan virus corona yang sebelumnya, SARS sama MERS gitu loh. Tingkat kematiannya, tingkat ininya, tapi kenyataannya apa? Dari awal memang dikonfirm itu nggak jelas, ambigu. Itu bisa nular ke manusia enggak gitu, atau ada perantara lain gitu. Ternyata kenyataan kan bisa nular ke manusia dengan secepat kayak gitu. Terus buat gue ya, data dari yang di-share dari Cina, mungkin ya gue tau lah, dia negara komunis yang pemerintahan sendiri itu selalu mengekang informasi yang keluar. Lu kalau ngomong apapun di sana itu sangat bahaya, lu bisa dicekal gitu aja lah. Jadi sangat tertutup sekali. Nyampe berita-berita media berita asing itu pun kayak ditutup mulut, nyampe diusir-usir, kasarnya kayak gitulah. Jadi nggak boleh ngeliput, dikit-dikit diliput, bikin kepanikan. Emang itu positifnya ada, negatifnya juga ada. Dari si WHO sendiri menurut gua dari global ya terlalu lemah. Terus apalagi Indonesia ya udah tahu penanganannya seperti itu, tapi kok waktu pas ada wabah bukannya sudah ditutup, dan penerbangan dan bla 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 itu langsung ditutup semua itu loh buat defense. Berpikir gue negara kita itu negara emang besar, tapi secara perekonomian per kapita pendapatan ya nggak begitu ya masih kurang lah, nggak merata. Terus pelayanan kesehatan juga nggak gitu bagus. Jadi kesannya itu lo nggak koreksi diri akan kesiapan yang akan terjadi di Cina aja, yang negara perekonomian super power lah. Buat gue perekonomian yang paling bagus di dunia, dengan devisanya dia catatan bla 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 berapa puluh tahun gitu kan, dengan sumber dayanya dia, mereka aja tutup. Coba negara kita yang istilahnya ya pikir gue emang besar, tapi kan secara ini ya belum punya teknologi yang lebih gila gitu loh, tapi masih ngerasa kayak ya kayak gitulah ya. Kalian tahu sendiri lah pemerintah kita agak gimana gitu. Lalu poin selanjutnya yang buat gue itu adalah hubungan antara Cina dan Indonesia itu sangat mesra banget, cinta lah kasarnya gitu. Jadi transitnya banyak, dan hubungan mereka pemerintah itu kerjasamanya banyak banget gitu. Nyampe nggak pernah mau ditutup. Bandara internasional tuh kesannya gini, lu kalau dicekek tuh pelan-pelan mati, terus lama-lama mati beneran kita itu sebagai rakyat. Jadi di waktu pas awal wabah bukan langsung ditutup karena saking ketakutannya atau apa ya, gue sih ngerasa dibohongin banget sih sama Kemenkes kayak gitu. Gue tadinya sih memang gue ngerasa dibohongin, tapi gue jujur masih percaya. Waktu pas ada wabah mereka bilang ini biasa. Memang poinnya ada plus minusnya. Mereka bergerilya sendiri tanpa ada boom bukan pemerintah. Poin ketiga, kita dibikin tidurnya dipuk, jadi kita nggak usah khawatir, panik dan yang lain-lain gitu aja sih. Ya ternyata gagal, dan sekarang lockdown pun kayak setengah hati. Ya bukan lockdown ya, pembatasan skala besar kan Jakarta sekarang kayak setengah hati, semua dibatasin, nggak tahu mestinya apa. Pokoknya mboh lah, udah kacau, udah nggak ada yang jalan. Kenyataannya orang Indonesia itu banyak di lingkungan gue juga, banyak di luar masih suka berkerumun, ngobrol dan ngerokok dan bla 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 bla.
mungkin di tempat kalian masih sama, mungkin ada sedikit orang yang peduli ya kayak gue, suka ngunci diri gue di rumah. Pikir gue kalau misalkan kayak gini, apalagi kayak kasus mudik tiba-tiba orang dimudikkan boleh, nggak ada pembatasan sama sekali. Di daerah mungkin lebih ketakutan kali ya, penutupan jalan dan yang lain-lain. Kalau dibilang pusat perekonomian Jakarta ya memang benar, tapi menurut gue daripada istilahnya lu dicekek pelan-pelan dan lu cek sekali, lu tahan napas berapa menit, habis itu lu napas lega lagi gitu loh. Jadi nggak fokus kesannya itu untuk penanganan wabah coronanya sendiri itu nggak fokus. Jadi lebih ke kayak yang sono nggak bisa makan, di sini nggak bisa makan gitu. Ini kan sekarang udah carut marut. Dari sebelumnya mereka santai-santai gitu loh. Pikir gue ya langsung aja dicekek-cekek, bentar lagi 2 minggu lo tahan di rumah gitu loh. Waktu pas Maret April itu tuh tahan 2 minggu di rumah semuanya total, produksi saya berhenti, mungkin produksinya tertentu aja yang boleh buka, tapi kan ini enggak. Jadi nggak ada cara kekerasan seperti kita mungkin nggak bisa belajar dari negara yang lebih dulu terinfek gitu loh. Kita kan kesannya memang udah telat dari Januari, Februari, Maret ini masih ada banyak waktu sebenarnya. Kalau dari intelijen nggak mungkin dong dari Januari, mereka udah pasti tahu dari Desember atau November mereka udah tahu pergerakannya kan, mereka saling ngintip lah, saling negara kan gitu. Jadi kalau sekarang ada corona, penanganannya apa? Cuma suruh diem di rumah, lo keluar terinfeksi, di rumah lo mati kelaparan, kasih kayak gitu. Karena udah banyak PHK, udah perekonomian udah mulai melambat, udah nggak ada yang jualan, ngocek udah nggak laku, jualan ini udah nggak bisa, lo mau ngapain gitu loh. Menurut gue sih sekarang dibalik sih. Kayak gue jujurnya, gue lebih suka kalau gue sendiri, gue yang muda, gue nggak punya riwayat penyakit bawaan gitu kan. Gue dikasih masker, multivitamin, obat, kasarnya kayak gitulah. Gue suruh keluar kerja. Itu poin yang menurut gue penting. Karena menurut gue dari yang gue baca nih ya, ntar ini unek-unek gue aja, kalau salah ya biar ini unek-unek gue yang sesat kali ya. Kalau ntar lo cross check aja apa yang gue omongkan. Yang lebih muda ini ternyata dari sekian banyak ribu, mereka bisa sembuh sendiri, confirm ya. Banyak yang bisa sembuh sendiri, entah itu sembuh dalam artian virus tuh masih dalam kondisi lemah dalam tubuh, terus kita nggak ngerasain lagi, atau masih ada, atau benar-benar hilang. Itu poin 1. Lalu si mbah-mbah atau orang-orang yang udah usia lanjut, punya penyakit bawaan, yang inilah sebenarnya menurut gue gini, mereka ini kalau misalkan gue nih amit-amit ya terkena corona, mungkin lah, gue bukan orang medis, ini mungkin aja sih, gue dapat infeksi tapi imun apa antibody menekan si virus ini jadi dikit. Misalkan gue batuk gitu ya, percikannya ini mungkin setetes atau mungkin gitu, itu mungkin isinya cuman ribuan partikel yang terkandung virus, maybe. Karena apa? Karena sebelumnya udah dilawan sama tubuh gue sendiri, jadi ditekan virusnya itu nggak jadi banyak, nggak menyebar. Jadi nggak banyak lah. Misalkan orang ngirup itu cuman partikelnya dikit-dikit, mungkin bisa nginfeksi, tapi nggak seperti kalau misalkan mereka yang sudah akut, orang tua yang imunnya lemah terus terkena, kayak kesannya apa ya, jadi sekali kena dia tuh nggak, antibodinya lemah, virusnya langsung menyebar jadi banyak gitu loh, jadi seluruh tubuh jadi virus semua, kasarnya kayak gitu aja. Jadi waktu pas mereka mengeluarkan percikan itu, apa droplet namanya, terus kena setitis, mungkin lebih sama ukurannya berapa tetes gitu, tetes si kecil, tapi itu jutaan virus yang terkandung, mungkin seperti itu. Jadi menurut gue itu adalah yang tua di rumah, terus jangan diisolasi lah, kasih udah di rumah, lo sehat di rumah, tapi yang muda keluar, dikasih seperti itu yang gue bilang, kasih masker, siap perang, kayak gitu aja. Jadi misalkan gue batuk dikit-dikit, gue akan sembuh sendirinya dengan kondisi kalau gue fit, perekonomian jalan, dan gue bakal sembuh, dan gue mengisolasi diri. Saya orang tua diisolasikan, saya gue nih mah ada duit bla 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 gitu. Jadi yang muda jalan aja gitu.
Lalu adalah sediakan posko-posko itu masih gini, kasarnya kayak mudik aja lah. Kalau mudik itu banyak posko-posko kesehatan, posko-posko buat tempat istirahat dan yang lain-lain buat corona. Jadi setiap jalan itu mereka pakai baju kayak jas hujan, itu apa nama, hazard apa itu, APD lengkap. Misalkan gue di jalanan lagi batuk atau apa, gue mampir ke dia dulu, diperiksa sama dia. Jadi gue nyamper, gak usah ke rumah sakit, wong semuanya kena virus kok. Misalkan gue kena virus, yang lain juga kena virus, tapi karena usia muda mungkin 3 hari gue sembuh, gue tinggal tiduran di itu, kasih obat, dipantau, gue besok lagi datang lagi, seperti itu kan sebenarnya ya kan. Cuman kita itu istirahat itu biar nggak berkembang itu. Kalau sak napas ya gue mau nggak mau terus rawat inap ke rumah sakit gitu. Mereka mendiagnosa gitu loh. Jadi ada posko-posko, jadi nggak kesulitan. Meskipun kita pekerja, kita virus ya, kita bakal sembuh gitu loh. Pede aja, kita sembuh. Istilahnya gini lah, lo di rumah mati, di jalanan juga mati. Kalau kesannya gue ya, gue lebih baik berjuang terus mati dibanding gue nggak ngapa-ngapain terus mati kelaparan. Itu aja sih. Jadi nggak banyak hal yang mesti gue pikirkan gitu loh. Kalau terlalu di lockdown ya apa ya, sama aja sih. Toh antivirus juga nggak ada, obatnya juga nggak ada. Kalau misalkan cuma batuk suruh di rumah, langsung aja katanya mau dikirimin Avigan atau apa, obatnya udah dikasih aja ke kita, di jalanan diperiksa, dikasih obat. Kan efeknya obat berapa jam kan, jadi kita tiduran di situ mau sama-sama kena virus. Mau diisolasi di rumah sakit pun, rumah sakit darurat itu ketemu lu satu ruangan atau satu tempat dengan mereka yang kena virus juga. Bedanya diisolasi dalam ruangan, gue diisolasi di jalanan gitu loh. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya, sama-sama mereka sembuh dengan teman yang ada virusnya. Kalau di jalanan sembuh dengan ada virusnya, tapi dengan pemantauan dokter, kasih obat, kasih vitamin. Gitu aja sih. Ya udah, kalau kerja aja, ngerasa nggak enak sak napas ya rumah sakit gitu. Jadi ya biar perekonomian jalan. Sekarang mau gimana? Mau nunggu nyampe gembel semua? Kalau nunggu nyampe gembel semua, naiknya gimana gitu loh. Kalau itu sih menurut gue. Jadi gue jelaskan itu ya, pokoknya yang muda kerja, sediakan posko-posko di jalanan plus dokter yang lengkap dengan APD, dan gue akan kerja nyampe ya perekonomian biar jalan lagi. Jadi nggak usah ditakutkan. Kenyataannya apa nggak ditakutkan? Di Indonesia banyak ngerumpul, berarti mereka nggak takut dengan kondisi yang sekarang ini. Mereka lebih penting perut gue harus keisi, ekonomi mesti jalan, hajar aja di sana gitu pikir gue. Jadi fokus dengan penanganan daripada gue lu fokus bantuan, duit lu bakal habis pemerintah, karena pemerintah itu juga dapat penghasilan itu dari pajak. Kalau semua industri tutup, pajak dari mana duitnya? Nasional loh sekarang gitu kan. Udah deh, lepas aja deh, mendingan yang muda jalan, yang tua karantina. Menurut gue sih kayak gitu. Gue juga suruh jalan dengan masker, misalkan N95 atau apa, jalan. Terus lanjutnya adalah pemerintah ini sekedar himbauan saja, kayaknya katanya ada produksi masker jutaan bla 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 bla. Nggak tahu itu produksi di mana. Nyampe sekarang masker ya yang malah berjalan itu menurut gue adalah masker kain. Masker kain itu diproduksi bukan dari pemerintah, setahu gue loh ya, itu dari home industry, terus konveksi yang berubah jadi membuat masker itu gitu loh. Jadi nggak ada istilahnya standarnya begini gini gitu, blueprintnya pemerintah tuh nggak memberikan standarnya gitu loh. Lu kalau masker kain harus lapisan sekian buat diberitakan. Gue belum baca jujur ya, gue juga bukan reporter atau yang up to date. Kalau kalian tahu, share di kolom komentar aja, itu ada yang share apa enggak gitu loh. Jadi lo kesannya ya lu batuk parah masuk ke rumah sakit aja udah. Kalau lu pengen semuanya selesai, lu tinggal di rumah. Tapi tinggal di rumah kayak gue ini, orang yang nggak dapat bantuan bro. Gue juga mikir gitu loh, kalau gue udah dipecat, gue mesti gulung kuming juga, gue keluar rumah juga gitu loh, ngantri juga, mungkin kelurahan lah, gue nyari surat lah, tetap gue keluar juga. Mau nyampe 3 minggu, anak gue udah nggak sekolah udah berapa minggu gitu loh. Semua udah ditutup, pasar udah mulai ditutup, supply bakal habis, mau kemana gitu loh. Kalau buat gue sih
lepaskan semua biar kita bekerja. Yang lebih tua tolong minggir dulu biar yang muda maju, entah itu ngocek kah, entah itu jualan kah, maju terus aja yang muda, semangat. Kalau nggak ada keluhan dan yang lain-lain, hajar. Itu aja sih. Semoga ya, karena vlog gue kecil ya, ini unek-unek gue, jadi ya ini unek-unek gue, jadi gue ngerasa protes aja dengan penanganan corona, daripada lo ngasih bantuan ini itu, bantuan apa itu sekedar bantuan tapi corona sendiri itu masih ada. Gitu aja sih. Kasih kita obat, kasih kita masker biar kita berjuang. Jadi jangan biarkan tenaga medis yang menjadi garda terdepan untuk menangani. Tapi gue sebagai orang yang lebih muda, orang yang cinta Indonesia, gue mau berjuang dengan syarat gue dikasih senjata, masker, minimum masker yang bagus, N95 atau apalah, produksi gede-gede di Indonesia itu difokuskan. Yang sudah sakit dikasih obat lah, biarin yang udah sakit fokus ke yang penanganan corona, jangan terlalu banyak fokus ke perbantuan. Kalau lu pikirku kalau fokus ke bantuan, lu kayak gini aja, lo orang mancing, katanya orang mancing jangan dikasih ikannya, kasih pancingannya gitu loh. Ya udah, gini ngasih pancingannya, obat dan masker. Lu akan bekerja di luar rumah. Semangat. Udah gitu aja. Lanjut, ini gue mau bikin Tukepsa, jadi banyak itu, gue pikir itu bisa membantu, nanti gue bikin video lagi. Oke, terima kasih udah dengerin unek-unek gue. Semoga pemerintah, jadi gue ngomong sekarang, pemerintah siapa tahu besok udah ternyata produksi gede-gede ada kejutan, ini udah masker bagi semuanya, dan kita bisa keluar rumah dengan semangat. Terus ada jas hujan, mungkin dipakai semuanya, orang pakai jas hujan, jadi masuk ke rumah itu disiram air dulu gitu aja. Jadi nggak usah pakai apa itu disinfektan yang baunya bikin, sumpah bro, itu disinfektan, sorry ya dilanjut lah, disinfektan sakit, dibikin dada itu sesak banget loh, baunya itu bener-bener kayak bau karbol. Gue tuh nggak kuat itu baunya kayak gitu, nyampe ya di kantor gua masuk scan tubuh, buka baunya bro, nggak tahu itu, kayaknya disinfektan itu harus dicari tahu deh efek disinfektan itu baunya apa, tapi bikin dada ini sakit loh rasanya itu. Kalau siap hari nyium, lu bener-bener kayak nyium, udah pokoknya nggak enak banget deh itu, bikin nggak tahu itu penyakit apa nanti, jadi serem gue jadinya, buka baunya nggak kira-kira dah pokoknya. Udah ya, terima kasih udah 20 menit dah.